Qin Yichan hanya mengangguk dan berkata kepada lelaki tua itu. Tidak masalah, aku sudah terbiasa dimanapun aku tinggal, dan itu selalu membuatmu kesulitan. Lelaki tua itu menghela nafas lega, mengulurkan tangannya untuk menyapa, dan beberapa pelayan yang telah menunggu lama bergegas. Selama proses ini, lelaki tua itu diam-diam melirik Qin Yichan beberapa kali, karena takut dia akan tiba-tiba menyesalinya. Dia tidak berbicara sampai pelayan itu datang ke sisinya. Pergi dan bersihkan halaman, jangan biarkan kamar tamu berdebu. Feng, pergi dan lihat apa yang hilang di rumah. Jika kamu membutuhkannya, beritahu aku sesegera mungkin. Setelah selesai berbicara, lelaki tua itu pergi dengan tongkat. Qin Yichan sedikit mengernyit saat dia memasuki ruangan. Di dalam kamar juga digunakan metode ruang. Setiap kamar terlihat sama ukurannya. Namun saat masuk ke dalamnya akan terasa ada yang istimewa di dalamnya. Di ruangan yang dimasuki Qin Yichan dengan santai, selain ruangan berdekorasi mewah yang digunakan untuk menerima tamu, ada juga ruang tempat, ruang alkimia, dan bahkan rak buku dengan berbagai latihan. Qin Yichan tampak tercengang. Selain itu, ada ratusan kamar, dibangun di lingkungan yang sama sekali berbeda, dengan berbagai ukuran. Siapa yang mengira bahwa pintu masuk ke sekelompok kamar yang begitu besar hanyalah sebuah ruangan kecil yang dapat dicapai dengan lebih dari 10 langkah. Pergi melalui berbagai pintu dan pergi ke tempat yang berbeda. Pekarangan ini bisa dikatakan paling mewah, tanpa pemborosan. Qin Yichan mendengar suara itu dan berbalik untuk melihat. Ternyata beberapa pelayan telah minum air dan ingin menyeka tempat itu. Melihat adegan ini, Qin Yichan mengulurkan tangannya dan menyentuh kabinet di sampingnya. Hanya lapisan abu tipis. Kamu keluar. Aku akan bersih-bersih di sini. Setelah berbicara, Qin Yichan menjentikkan jarinya, dan ruangan itu tiba-tiba tampak baru. Beberapa pelayan terkejut sejenak, dan kemudian dengan cepat menundukkan kepala mereka. Saya akan mendengarkan pengaturan Anda, tuanku. Qin Yichan melambaikan tangannya, lalu dengan singkat menyimpulkan hal-hal di ruangan itu, dan kemudian duduk bersila. Dengan gerakan kesadaran, dia menyapu latihan-latihan di rak buku terlebih dahulu, sedikit mengernyit. Benar saja, hal-hal di sini tidak sesederhana yang saya kira. Ada banyak jenis latihan di dalamnya, yang mencakup semua. Qin Yichan mengembalikan latihan ke posisi semula satu persatu, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Seperti yang dia duga di awal. Di alam dewa ini, ada orang-orang dari seluruh dunia. Mereka memasuki alam dewa dengan teknik kultivasi mereka sendiri. Dan mereka memperkuat alam dewa dan membuat alam dewa sebesar sekarang. Latihan yang direkam di sini termasuk kekuatan keyakinan, termasuk penggunaan kabut hitam tingkat paling dasar, dan bahkan kekuatan suci dicatat. Qin Yichan meraba-raba dagunya. Sepertinya tempat ini sangat besar, jauh lebih besar dari yang kukira. Bai Lao. Qin Yichan mengingat kata-kata yang dia tanyakan dari 5 orang yang mengejar Lin Bai belum lama ini. Mungkinkah itu aliansi atau semacamnya? Qin Yichan banyak memikirkannya. Jika itu adalah sistem aliansi, itu akan menjadi kabar baik bagi Qin Yichan. Karena dia sekarang perlu menemukan tempat untuk beristirahat di kuil penguasa cahaya. Alam dewa ini terdengar sangat besar, dan menggunakan jalan ruang dengan sangat hati-hati. Belum lagi kuil penguasa cahaya, jika sedikit lebih besar, seharusnya tidak sulit untuk memasukkan kuil Banzansen kecil ke dalamnya. Tentu saja, Qin Yichan tahu bahwa ini adalah kesempatan. Dan dia juga tahu bahwa itu berarti tantangan besar. Dia harus menaklukkan semua orang di alam dewa ini sebelum Ansin membiarkan penguasa cahaya memasuki kuil cahaya. Di luar, tidak seperti adegan besar yang ingin dibangun Qin Yichan, Yue Feng segera memanggil beberapa temannya setelah dia meninggalkan halaman. Di sebuah restoran, Yue Feng tampak cemas. Kenapa kamu belum datang? Jika kamu melewatkannya, Tuhan tahu berapa tahun lagi. Meskipun Yue Feng sudah kuno sekarang, postur kelompok orang ini sama sekali tidak kuno. Kenapa kamu belum datang? Jangan datang lagi, ayah. Yue Feng memotong kakinya dengan tergesa-gesa, dan membanting kruknya ke tanah. Setelah suara teredam, seorang pria parubaya berjalan dengan senyum di wajahnya. Penatua Feng, ada apa denganmu? Tidak baik menjadi sangat marah sehingga kamu sangat marah. Feng Yue berjalan ke sisi Elder Feng dengan senyum di wajahnya, dan menepuk punggungnya, penuh keraguan. Penatua Feng, aku belum pernah melihatmu terburu-buru. Mungkinkah itu sesuatu yang penting? Mungkinkah penghalang iblis telah datang kepada kita? Feng Lao mendorong Feng Yue menjauh secara langsung. Pergi, aku tidak bisa mati dengan segenggam tulang tua. Bagaimana dengan yang lain? Apakah mereka sudah datang? Feng Yue dengan cepat kembali. Kakak senior, dia mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia ingin mempelajari dan menempa pedang, dan berusaha untuk memiliki kesempatan untuk naik ke Mahkamah Agung tahun ini dan memberi penghormatan kepada kekuatan besar. Feng Tua menghentakkan kakinya dengan marah. Bajingan ini jatuh dari rantai pada saat kritis. Di mana yang kedua, ketiga, dan kelima? Feng Yue menundukkan kepalanya karena malu dan terdiam sejenak. Saya tidak menemukan kakak laki-laki kedua dan kakak perempuan ketiga. Mungkin saya pergi berlatih.
Kakak junior kelima mendengar berita tentang iblis dan ingin menangkap beberapa orang untuk mempelajarinya. Setelah berbicara, Feng Yue dengan cepat tersenyum. Jangan marah, Tuan Feng. Anda dapat memberitahu saya jika Anda memiliki sesuatu, dan saya akan mengirimi mereka pesan ketika saatnya tiba. Pada saat ini, suara langkah kaki membuat Yue Feng menghela nafas. Kamu pergi ke halaman untuk menemukan orang yang baru saja tinggal di sana. Ini kesempatanmu. Ingat, jangan melawan apa yang dia katakan dan maksudkan. Jika kamu tidak mengerti apa yang dia katakan, kamu bisa bertanya. Dia tidak mau menjelaskan, kamu bisa menuliskannya. Kembali saja dan tanyakan padaku. Melihat bahwa Feng Yue belum bermaksud pergi, Penatua Feng menamparkan punggungnya. Ayo. Orang tua itu berumur panjang, dan dia tidak akan mati dalam beberapa saat, jadi aku tidak membutuhkanmu untuk mati. Feng Yue melihat bahwa Feng Lao sangat marah, jadi dia bangun. Kalau begitu jaga dirimu baik-baik, aku akan pergi sekarang. Saat turun, Feng Yue hanya mengambil 2 langkah dan dengan cepat menjauh. Oncoming adalah pembangkit tenaga listrik paling terkenal di kota terapung, Han Sanjian. Sejak dia meninggalkan magang, tidak ada yang bisa melewati 3 gerakan di bawah pedangnya, dan catatan ini telah dipertahankan selama 100 tahun penuh, dan tidak ada kekalahan. Hanya berjalan ke arahnya, niat pedang tajam itu menusuk hati Feng Yue menjadi ketakutan. Ini karena Han Sanjian tidak memiliki niat membunuh. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, Feng Yue yakin jika dia tidak bisa menahan diri, dia akan kalah. Dia menyingkir, dan ketika Han Sanjian berjalan, Feng Yue dengan hati-hati turun. Begitu dia menuruni tangga, dia dengan cepat melangkah ke samping. Penguasa kota terapung. Mulut Feng Yue berkedut, orang besar macam apa ini? Mungkinkah fakta bahwa Tuan Feng memintanya untuk datang sudah cukup untuk membuat pria sebesar itu khawatir? Demi tuan dan murid, dia membuka kompor kecil untuknya. Memikirkan hal ini, Feng Yue pergi dan melarikan diri.